Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mariski Caturyanti dari Universitas Lampung, kelas B Pendidikan Biologi angkatan 2021. Saya di sini akan membahas sedikit materi tentang model pembelajaran Dick and Carey. Pembahasan materinya yaitu yang pertama, konsep model desain pembelajaran Dick and Carey. Yang kedua, pengaplikasian model desain pembelajaran Dick and Carey. Dan yang ketiga itu kekurangan dan kelebihan model desain pembelajaran Dick and Carey. Ya, konsep model desain pembelajaran Dick and Carey ini merupakan model pengembangan yang dikembangkan melalui pendekatan sistem atau sistem approach. Ya, jadi Dick and Carey ini memasukkan unsur kognitif dan behavioristik yang menekankan pada respon siswa terhadap stimulus yang dihadirkan. Ya, jadi dalam hal ini, implementasi model desain sistem pembelajaran ini memerlukan proses yang sistematis dan menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk dapat menciptakan desain sistem pembelajaran yang mampu digunakan secara optimal dalam mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Ya, jadi menurut UNO, secara umum penggunaan model pembelajaran Dick and Carey ini adalah yang pertama, itu model Dick and Carey terdiri atas 10 langkah. Jadi setiap langkah itu sangat jelas maksud dan tujuannya, sehingga bagi perancang pemula itu sangat cocok sebagai dasar untuk mempelajari model desain yang lain. Lalu yang kedua, ke-10 langkah pada model Dick and Carey ini menunjukkan hubungan yang sangat jelas dan tidak terputus antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya. Dengan kata lain, sistem yang terdapat dalam Dick and Carey ini sangat ringkas, tetapi isinya padat dan jelas dari suatu urutan ke urutan berikutnya. Lalu yang ketiga, langkah awal pada model Dick and Carey ini adalah mengidentifikasikan tujuan pengajaran. Jadi langkah ini sangat sesuai dengan kurikulum, baik di perguruan tinggi maupun sekolah menengah dan sekolah dasar, khususnya dalam mata pelajaran tertentu yang memiliki tujuan pembelajaran dalam kurikulumnya, untuk dapat melahirkan suatu rancangan pembelajaran. Ya, jadi penggunaan model Dick and Carey dalam pengembangan suatu mata pelajaran ini dimaksudkan agar pertama, pada awal proses pembelajaran, anak didik atau siswa itu dapat mengetahui dan mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran. Lalu yang kedua, adanya pertautan antara tiap komponen, khususnya strategi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Lalu penerapannya itu dengan menerapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan perancangan desain pembelajaran. Kedua, pengaplikasian model desain pembelajaran Dick and Carey. Jadi pengaplikasian model ini yaitu dengan cara yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajaran, lalu melakukan analisis instruksional, analisis siswa dan konteks, lalu merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Setelah itu mengembangkan instrumen penelitian, lalu mengembangkan strategi pembelajaran, kemudian penggunaan bahan ajar, lalu merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, lalu melakukan revisi terhadap program pembelajaran dan merancang serta mengembangkan evaluasi sumatif. Ya, yang terakhir, kekurangan dan kelebihan model desain pembelajaran Dick and Carey. Jadi kekurangannya yaitu yang pertama kaku, karena setiap langkahnya itu telah ditentukan. Lalu yang kedua, itu tidak semua prosedur pelaksanaan pembelajaran ini dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Yang ketiga, itu tidak cocok diterapkan dalam pembelajaran skala besar. Lalu yang keempat, uji coba jika diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Ya, yang kelima, pada tahap-tahap pengembangan tes hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas ada tidaknya penilaian pakar atau validasi. Yang keenam, terlalu banyak prosedur yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Lalu kelebihannya itu yang pertama, setiap langkah itu jelas sehingga dapat diikuti. Lalu teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan. Kemudian yang ketiga itu merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga mudah untuk diikuti. Lalu yang keempat, adanya revisi pada analisis instruksional, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik. Karena apabila terjadi kesalahan, maka segera dapat dilakukan perubahan pada analisis instruksional tersebut. Nah, sebelum kesalahan di dalamnya ikut mempengaruhi kesalahan pada komponen setelahnya. Yang kelima itu model Dick and Carey ini sangat lengkap komponennya, hampir mencakup semua yang dibutuhkan dalam suatu perancangan pembelajaran. Kesimpulannya, jadi desain pembelajaran ini adalah pengembangan pembelajaran secara sistematis untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Jadi desain pembelajaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dalam merancang kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Kegiatan ini dari perancangan sampai kegiatan evaluasi terhadap semua sistem pengajaran dan hasil belajar yang dilaksanakan. Lalu komponen-komponen utama dalam penyusunan desain pembelajaran yaitu yang pertama, desain pembelajaran selalu dimulai dari perumusan tujuan pembelajaran, apa yang akan diharapkan dari proses pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua, penulisan tujuan pembelajaran itu berisi komponen-komponen tentang kompetensi apa yang akan dicapai oleh peserta didik. Kemudian setelah ditentukan kompetensi apa yang diharapkan oleh dari peserta didik, maka ditentukan metode apa yang akan digunakan. Lalu media pembelajaran apa yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran tersebut. Setelah itu setelah semua kegiatan proses pengajaran dilaksanakan, maka dilaksanakan proses evaluasi terhadap semua sistem pengajaran dan hasil belajar siswa. Baik, sekian pembahasan materi dari saya tentang model pembelajaran Dick and Carey. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.